Hai guys, di video kali ini saya akan share mengenai chart USDT Dominance yang merupakan kebalikan dari chart Bitcoin dan sekaligus juga saya akan update mengenai Bitcoin dan beberapa altcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, kita akan ke time frame weekly dulu karena hari ini hari Senin, sudah ada close weekly yang baru, yaitu di mana ini week yang sebelumnya itu dia sideways di daerah 39.600 sampai 39.500. Jadi untuk weekly, jadi ini masih netral sebenarnya. Eh, Tidak terjadi selling pressure yang terlalu besar daripada week sebelumnya. Kita bisa lihat daripada pergerakan harga eh, di sini. Dan ini ada potensi untuk Morningstar untuk terjadi, yaitu merupakan reversal pattern, di mana harga itu akan berbalik arah dari setelah terjadinya candle yang terakhir ini, yaitu kalau misalnya minggu ini bisa close dengan hijau ya teman-teman. Jadi agar bisa membentuk Morningstar ini, jadi setelah dia turun banyak, kemudian dia sideways di sini, seperti ini, dan minggu ini dia bisa close dengan hijau, jadi harus berada di sekitar 41 ribuan minimal. Itu bisa membuat Bitcoin itu bullish kembali. Ya, dari RSI-nya itu masih di bawah, ininya juga masih di bawah, dan MACD-nya juga masih di bawah sebenarnya, jadi cross ke bawah, jadi tidak terlalu bullish amat kalau misalnya dilihat dari indikator ini. Kita juga akan melihat time frame daily di sini. Time frame daily sendiri di sini ada potensi untuk Morningstar jadi mirip terjadi juga seperti weekly, di mana hari ini harus close hijau biar bisa terjadi reversal ke harga yang lebih tinggi. Ya, dari indikator juga masih sifatnya bearish untuk daily, jadi mungkin akan ada banyak selling pressure, tapi kita lihat bahwa ada buying pressure dari 38.700 sampai ke 39.200 tadi pagi ya, kalau kita lihat. Selling pressure mungkin dia didatang dari whale yang ingin memanipulasi harga. Namun saya perhatikan bahwa ketika dia turun ke bawah itu mereka langsung mengakumulasi Bitcoin dalam jumlah yang banyak ya. Seperti kemarin saya lihat di Mempool Whales, di Coinbase ada yang membeli sebanyak 6 ribuan Bitcoin dan dimasukkan ke wallet dia sendiri dari Coinbase ya, ketika terjadi dump seperti ini. Nah, itu mungkin akan memaksa retail juga untuk menjualnya karena market lagi fear ya, jadi sangat wajar bagi retail untuk menjualnya gitu. Namun untuk portofolio hodl kalian lebih baik tidak dijual, tapi kalian hold saja karena potensi daripada Bitcoin ini sangat besar ya. Jadi kita lihat potensi Bitcoin-nya itu seberapa banyak, maka kita akan hold sampai ke situ baru kita jual. Oke. Nah, kita akan lihat dari time frame 4 jam. Ini sebelumnya dia membentuk pola bear flag di sini, yang merupakan pola continuation pattern, melanjutkan tren yang sebelumnya, dan ternyata sudah breakdown ke bawah. Dan ketika di candle yang ini, yang akan close nanti jam 11, itu dia udah turun sampai sini. Habis itu dia di buy lagi sama whale ya. Cuma whale yang bisa membuat pergerakan harga semacam ini. Untungnya belum loss 38.500-an ini. Kalau misalnya dia loss di daerah sini, maka akan sangat bearish untuk harga Bitcoin. Tapi kita tetap harus waspada karena bisa saja dump susulan itu akan terjadi. Jadi sebenarnya masih belum bullish amat. Ini juga masih bearish kalau kita lihat secara sekilas. Ya, kecuali bisa sampai masuk ke pola lagi, itu maka akan lebih bagus. Oke, kalau kita lihat targetnya sudah tercapai yaitu 1,618, bounce di situ ketika bear flag ini terjadi. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana pergerakan harga selanjutnya agar bisa menarik kesimpulan yang lebih baik.
Dari sisi yang lain, kita bisa lihat kalau ini adalah inverted head and shoulders, masih bisa terbentuk ini, jadi belum terpatahkan karena belum close atau tembus ke bawah daripada garis ini. Ya, jadi masih bisa melakukan inverted head and shoulders, masih bisa bullish ya. Oke, kalau kita lihat dari yang lainnya, seperti ini. Oke, dia sekarang sudah menyentuh, oh, yang ini rupanya. Dia sudah menyentuh daerah bawah daripada garis ini. Jadi teman-teman lihat ini dia menyentuh pas di garis ini, yang merupakan garis support ketika dump susulan itu terjadi di sini, dan di sini itu. Di sini. Baru terjadi sekarang ya teman-teman. Jadi kemungkinan kalau mengikuti pola ini, maka dia akan naik, kemudian retest lagi daerah 40.200-an, habis itu bisa melanjutkan kenaikannya. Dari sininya sih masih bearish ya. Oke, sekarang kita akan melihat Bitcoin dominance untuk mengetahui apakah altcoin atau Bitcoin yang sekarang sedang mendominasi. Ternyata Bitcoin yang sekarang sedang mendominasi jadi gantian lagi. Sekarang sudah di atas 21 day EMA, jadi bullish untuk Bitcoin terhadap altcoin. Dan money flow sudah hijau, dan ini sudah cross ke atas juga. RSI berada di atas 50 untuk time frame 4 jam, jadi bullish untuk Bitcoin sebenarnya. Dari sini juga ini ada green dot, dan di sini RSI-nya itu sedang berusaha untuk naik di atas angka 50. Sudah, ini kalau dari MACD-nya sudah cross beberapa hari lalu, jadi dia tinggal melanjutkan perjalanannya, apakah bisa lewat daripada batas 42,1% ini menjadi resistance yang harus dilihat agar Bitcoin bull terhadap altcoin itu terkonfirmasi ya teman-teman. Jadi masih sideways sebenarnya kalau secara kasar, tapi sekarang ini dia favor ke Bitcoin. Oke, sekarang kita akan lihat ke Ethereum. Ethereum ini kelihatan sangat bearish sebenarnya. Dia sudah retest daripada 21 day EMA ini, kemudian dia terjun ke bawah ya. Oke, RSI-nya dan ininya juga bearish sebenarnya, kecuali money flow-nya itu masih hijau ya. Kan lebih bearish lagi kalau misalnya dia beralih ke merah dari hijau. Dan kita lihat juga kalau itu ini juga berada di bawah EMA ribbon-nya, jadi bearish untuk Ethereum time frame harian. Bagaimana dengan Ethereum Bitcoin? Sama juga ada tanda-tanda bearish dan masih berada di falling wedge untuk RSI-nya, tetapi kemungkinan akan terjadi breakdown kalau misalnya harga itu tidak bisa sustainable lagi, jadi dia ke bawah gitu. Dia bisa retest ke daerah ini 0,0728. Sebagai konfirmasi lagi, kita harus melihat apakah ada buying pressure yang kuat di daerah itu. Kalau misalnya ada, itu bisa bounce yang bagus dan berbalik arah untuk Ethereum Bitcoin. Dari money flow sebenarnya bagus, dan ini sebentar lagi, mungkin 1-2 hari lagi bisa green dot sebenarnya kalau kita lihat. Dari MACD sebenarnya masih bearish kalau kita lihat ya. Jadi agak bercampur ya, namun lebih favor ke bearish kalau kita lihat dari pergerakan harganya dan dari ininya. Altcoin pertama, altcoin kedua yang kita mau lihat adalah Cardano. Dia sudah turun dari harga 1,24 sampai ke 0,8-an, itu cukup dalam. Jadi sekarang tertahan di 0,786 Fibonacci di sini. RSI-nya, money flow-nya, dan momentum wave-nya, dan MACD-nya itu masih bearish. Untuk Cardano, time frame daily, belum ada kelihatan tanda-tanda mau reversal. Masih membuat lower low di sini, jadi dia lebih rendah daripada sebelumnya, jadi masih bearish. Harus ada higher low agar bisa bullish kembali. Dan ini adalah BNB. BNB tertahan di 61,8 Fibonacci, jadi
kemungkinan bisa bounce dengan lebih cepat daripada Cardano. Dari RSI sudah tembus di bawah 50. Dari ini masih hijau, money flow-nya bagus, dan bisa ada potensi untuk green dot. Dari MACD-nya itu masih bearish, jadi masih bercampur ini. Dia harus naik dulu agar bisa mengubah indikatornya menjadi lebih bullish lagi ya. Untuk Dogecoin sendiri dia bounce daripada 78,6 Fibonacci dan RSI, money flow, dan ininya masih bearish. MACD-nya juga sama, masih bearish. Ya, sama seperti yang koin-koin sebelumnya itu mirip-mirip dengan mereka. Posisinya juga mungkin karena dia mengikuti pergerakan harga Bitcoin semuanya ya. Jadi hasilnya pun sama. Jadi kesimpulannya juga hampir sama. Oke. Namun dari sini kita bisa lihat kalau MA50 itu akan mengcross MA100 ya. Jadi ada hal yang bullish juga. Meskipun tidak sepenuhnya bullish, lebih banyak bearishnya. Oke. Dan sampai ke menu utama pada hari ini yaitu USDT dominance yang merupakan kebalikan daripada harga Bitcoin. Kalau misalnya USDT dominance itu dia naik, maka harga Bitcoin itu akan menurun, dan ketika USDT dominance itu menurun, maka harga Bitcoin itu bisa naik. Di mana di daerah sini sudah terjadi semacam pola yang pelemahan daripada USDT dominance, kemudian dia turun, breakdown ke bawah, dia membentuk lower low, jadi di sini lebih low daripada di sini, dan kemungkinan besar dia akan melakukan konfirmasi lower high-nya di sini, di daerah 78,6, dia bounce rejected dari 78,6 di daerah ini, dan harapan kita adalah dia terus melanjutkan downtrend-nya. Dia mulai melakukan downtrend-nya karena dia sudah naik cukup lama dari 4 April ya. Jadi selama bulan ini dia naik terus USDT dominance-nya. Ya, harapan kita adalah dia bisa melanjutkan penurunan sampai ke daerah yang lebih dalam lagi di daerah sini. Itu berarti Bitcoin bisa menuju ke harga yang lebih tinggi ya teman-teman. Kalau dia bisa sampai ke daerah ini, dan altcoin juga sama, bagus untuk altcoin. Sekarang sih masih bullish karena dia berada di atas 21 day EMA, RSI berada di atas 50, jadi masih bullish, MACD juga masih mengarah ke atas, momentum wave masih mengarah ke atas juga, belum terjadi adanya red dot, ya. VWAP juga masih di atas, money flow saja yang dia merah, jadi lebih banyak bullishnya untuk USDT dominance. Oke, kita akan lihat bagaimana pergerakan harga selanjutnya untuk ini. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Itu saja analisa untuk hari ini. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.